Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube Las Harfa, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Sudah hadir narasumber spesial Faiz di siang hari ini, luar biasa di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa, beliau adalah Kang Akbar yang merupakan manajer program dari Zakat Sukses. Assalamualaikum Kang Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, alhamdulillah baik. Ini masih muda, segar, udah jadi manajer, keren banget. Pride. Lebih keren Kang Faiz nih. Siap. Pak Solo, terima kasih banyak nih Kang. Sudah jauh-jauh datang silaturahmi ke Las Harfa. Siap, alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Kang Akbar. Manggilnya apa nih? Sahabat Harapan. Sahabat Harapan. Assalamualaikum sahabat Harapan. Alhamdulillah bisa berkunjung ke Las Harfa. Tadi salah sebenarnya, kami justru ke Las Harfa tuh ingin belajar gitu ya. Ingin belajar, tapi ya kita nanti ngobrol-ngobrol lah ya. Siap. Sudah berapa lama Kang Akbar di Banten? Di Banten baru tadi. Ya, biasanya kalau sudah 3 hari sudah kebal sama pisau kayak gitu. Kalau sudah 3 hari nginep di sini biasanya Faiz teman-teman sudah bawain benda-benda tajam. Waduh. Gak mau coba sekarang? Boleh tuh jadi program nanti. Bagus itu. Ya, Kang Akbar, mungkin banyak teman-teman sahabat harapan juga yang ingin lebih kenal secara dekat apa itu Zakat Sukses, seperti apa program-programnya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan Kang Akbar, silakan. Iya, berkesempatan nih luar biasa nih Kang Faiz dan sahabat harapan semua. Jadi perkenalkan, saya Akbar ya dari Zakat Sukses. Zakat Sukses itu ya sebenarnya mirip-mirip lah seperti Las Harfa gitu ya. Kami lembaga amil zakat saat ini tingkat kota ya di Kota Depok, tapi sedang proses nih menjadi Las Provinsi. Amin. Jadi nanti semoga bisa kolaborasi nih ya sesama Las Provinsi. Siap. Jadi Las Zakat Sukses ini langsung aja ya. Las Zakat Sukses ini berdiri tahun 2011 gitu ya. Jadi nggak capek tuh berdiri aja Kang dari 2011. Ada duduknya lah. Kalau udah istirahat duduk gitu ya. Lanjut. Jadi 2011 ya founder kami coba inisiasi ya. Jadi nggak pakai kata berdiri lagi. Inisiasi Zakat Sukses ya tujuannya sebenarnya satu ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Makanya para pembina kami itu ingin apa nih caranya, gimana caranya supaya bisa lebih baik gitu ya, dan juga bisa berkontribusi lebih gitu untuk masyarakat. Siap, artinya sudah dari 2011 ini teman-teman Zakat Sukses turut serta dalam rangka terus membantu masyarakat tentunya lewat program-program yang teman-teman Zakat Sukses tentunya keluarkan. Kang, artinya 2011 sampai dengan sekarang 2023 tidak mudah, berdarah-darah mungkin perjuangannya. Mungkin bisa diceritakan Kang seperti apa di Zakat Sukses itu sendiri? Ya, jadi memang dari sisi proses kita pun nggak langsung ya menjadi Las Kota. Saat itu masih sekedar yayasan ya, masih yayasan. Kita bergerak di wilayah Sawangan di Kota Depok. Itu mendirikan satu program yang saat ini masih berjalan dan itu program yang menjadi core ya, menjadi DNA-nya Zakat Sukses, yaitu program pendidikan di SMA terbuka. Nah ini menarik ya. Jadi SMA terbuka ini program yang kami siapkan untuk para duafa gitu ya, supaya bisa bersekolah SMA secara gratis. Nah perjalanan dulu hingga sekarang itu sangat jauh berbeda gitu ya. Kalau dulu kita SMA-nya itu karena ini sifatnya adalah program Pemprov Jabar juga gitu ya. Jadi bisa dilakukan dimanapun gitu. Saat itu kami berawal mendirikan SMA terbuka ini numpang ke SD gitu ya. Dan itu memang jadi suatu proses yang menjadi sejarah adanya Zakat Sukses. Hingga sekarang kita punya gedung sendiri. Masya Allah. Gitu ya. Sudah berarti berapa belas tahun gitu ya berdiri. Dan itu menjadi program yang sejauh ini sangat ya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dan ini kami yakini menjadi amal jariah gitu ya. Amal jariah untuk kami, para pengelola dan juga untuk para donatur. Siap. Sudah berapa banyak itu artinya Kang yang dibantu pendidikannya di sekolah terbuka tersebut? Kalau itu masih ingat nggak? Iya, kurang lebih. Kalau ingat pastinya sih nggak ingat ya. Ya kurang lebih ada 500-an siswa ya yang sudah mendapatkan manfaat. Dan tentu mereka masa depannya akan lebih baik lagi. Jadi punya kesempatan lebih gitu ya untuk mengakses dunia pendidikan yang lebih lanjut dan juga dunia usaha atau dunia pekerjaan gitu ya. Mantap, luar biasa. Jadi ini upaya lah ya Zakat Sukses, karena dengan pendidikan kami meyakini gitu ya,
bahwa kehidupan seseorang walaupun mungkin saat ini berada dalam situasi atau kondisi ekonomi yang kurang beruntung gitu ya, fakir miskin, dengan pendidikan kami yakin bahwa mereka akan mempunyai kesempatan lebih gitu ya, supaya nanti bisa memperbaiki kehidupannya untuk lebih lanjutnya. Amin, gitu ini luar biasa teman-temannya. Bagaimana teman-teman terus fokus membantu teman-teman yang putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan. Ada berapa tim di Zakat Sukses sekarang kan? Saat ini ada 25 orang. Mantap. Ya, 25 orang. Dan rata-rata mayoritas usianya masih muda semua nih kayak masih muda. Ya. Jadi ya masih belasan tahun mungkin. Enggak ya. Siap, ya 20-an ya, 20-an. Siap. Muda itu berarti semangat kan? Semangat. Semangatnya terus kami jaga juga dengan hal seperti ini. Kita datang ke Lasarpa untuk belajar, menyerap spiritnya juga gitu ya. Jadi kita saling bertukar energi gitu ya, bertukar pikiran supaya semangat mengelola dana zakat ini tetap terjaga. Siap, artinya gitu. 2023 bismillah Las Provinsi. Las Provinsi. Mohon doanya. Amin. Bulan apa kira-kira? Ini sedang proses ya, mohon doanya. Jadi ya itu salah satu hal yang kita terus jaga, yaitu mengupgrade diri gitu ya, mengupgrade diri karena kebutuhan akan membantu masyarakat ini juga sangat besar. Siap. Artinya kalau teman-teman Zakat Sukses ini levelnya naik, tidak hanya di kota, naik ke level provinsi, tentu kemanfaatannya juga akan lebih luas, tidak hanya skup kota Depok dan sekitarnya saja teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 20 sekian tim ya Kang ya? 25 insya Allah akan terus bertambah. Kan kalau kita berbicara soal potensi zakat di Indonesia, Depok atau Indonesia pada umumnya kan potensinya besar. Betul. Bagaimana tanggapan Kang Akbar sejauh ini? Ya intinya dari potensi zakat di Indonesia, yang dimana Indonesia ini menjadi negara terdermawan sedunia. Dan gitu itu biasanya surveinya nggak pernah geser tuh Indonesia terus. Satu terus tuh. Hidup Indonesia. Ya jadi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Value kami, tagline kami di 5 tahun ke depan ini yaitu berkolaborasi gitu ya, untuk membangun negeri. Jadi berkolaborasi untuk membangun negeri. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Tidak bisa kita serahkan gitu ya tanggung jawab yang besar ini kepada 1-2 lembaga. Betul. Jadi ini harus jadi strategi bersama bagaimana nih kita setiap lembaga ini bisa mengoptimalkan untuk menyerap ya tadi potensi tadi sehingga menjadi kebermanfaatan yang luas. Nah itu artinya kolaborasi, apalagi sekarang di 2023 adalah sebuah keniscayaan. Betul. Kalau nggak kolaborasi mah nggak akan kuat ya. Sejauh ini teman-teman sudah berkolaborasi dengan siapa saja? Kang Akbar mungkin nggak apa-apa ucapan terima kasih bisa disebutkan yang selama ini sudah bermitra bersama teman-teman Zakat Sukses mungkin. Jadi mungkin nanti nggak tersebut semua ya, tapi kalau disebutin sampai maghrib. Oh iya betul. Ini 3 jam nanti videonya gitu kan. Ya pastinya udah banyak ya kita melakukan kolaborasi dengan berbagai macam lembaga, baik sama lembaga zakat maupun CSR, perusahaan-perusahaan baikin pemerintah gitu ya. Pastinya ada Kemenak ya, Kementerian Agama itu yang memberikan mandat kepada kami izin ya sebagai lembaga zakat sehingga kami bisa beroperasi. Yang kedua ada di Basnas. Nah, Basnas selaku institusi pemerintah juga selalu membina kami gitu ya supaya pengelolaan lembaga amil zakat ini bisa tetap aman dari 3 hal, tahu ya, aman syari, regulasi dan aman NKRI. Lalu ada berbagai macam lembaga zakat, khususnya yang tergabung di forum zakat. Itu banyak lah ya member-member. Jadi dan CSR. Nah karena kami di Kota Depok, pasti ada juga kolaborasi dengan pemerintah setempat. Ya ada Basnas, ada Bapeda gitu ya. Jadi untuk membangun bahwa narasi zakat ini, program-program zakat ini juga bisa nih beririsan dengan program SDGs-nya dari Bapeda gitu ya. Jadi kita coba mengemas ya, coba membuat program-program ini tetap relate ya, tetap sejalan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin SDGs sudah cocok nih main ke Harfa. Siap. Makanya itu salah satu alasan ya kenapa kami hadir ke Harfa itu karena Harfa kemarin juara 3 ya, juara 3 nasional SDGs Award. Nah itu
satu hal yang menarik yang coba kami serap ilmunya, kami juga pengen nanti ke depannya. Kira-kira dikasih tahu nggak ya nih? Wis. Kang, tentu tadi selain visi dan juga misi di tahun 2023 Amin menjadi Laskala Provinsi. Amin. Kalau untuk program selain menjadi Laskala Provinsi, apakah fokus di pendidikan di 2023 tetap core-nya akan di sana atau ada program-program tambahan, Kang? Iya. Jadi kami bergerak di 5 bidang. Yes. Ya. Ada pendidikan, lalu kesehatan dan lingkungan, lalu ada ekonomi, sosial kemanusiaan, dakwah. Yes. Nah, tentu kami akan melakukan fokus ya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Saat ini sesuai dengan hasil kajian dan social mapping kami, bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus program. Yang pertama tuh masalah lingkungan, sampah. Betul. Di mana-mana sih kayaknya ya sampah tuh menjadi problem. Yes. Dan ini harus kita coba pikirkan peran lembaga zakat terhadap lingkungan itu seperti apa. Yes. Nah, di program lingkungan itu kami ada program biokonversi sampah organik. Yes. Khususnya food waste, menggunakan maggot atau larva BSF. Udah tahu ya sebelumnya maggot ya. Nah, ini teknologi yang Allah ciptakan gitu ya, yang kita bisa gunakan dan sangat efektif dalam mengelola limbah, khususnya sampah organik gitu ya. Lalu yang kedua itu ada program kesehatan. Nah, kesehatan ini menjadi fokus program pemerintah juga ternyata. Mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai kota, yaitu penanganan stunting. Kita sama-sama tahu lah, Indonesia itu punya bonus demografi yang luar biasa gitu ya. Pemuda-pemudanya, potensi nanti pemuda di 2030 atau 2045 gitu ya, itu harus dipersiapkan sejak dini. Bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu kalau misalkan tingkat stuntingnya tinggi gitu ya. Sepakat. Karena stunting ini dia akan mempengaruhi ini ya pertumbuhan. Betul. Baik dari sisi fisik maupun dari sisi pemahaman, pemikiran gitu ya. Maka kita harus persiapkan bahwa stunting ini sebisa mungkin kalau bisa zero gitu ya. Betul. Zero Amin, stunting. amin. Zero stunting. Tentunya ini harus dilakukan dengan kolaborasi tadi, baik lagi ya. Lalu selanjutnya jadi ekonomi. Ekonomi. Kami ada program namanya Ternak Rakyat Sukses. Ternak Rakyat Sukses. Nah, itu kami hubungkan lah antara tadi budidaya maggot ya untuk lingkungan tadi dengan ternak ayam petelur. Saat ini Ternak Rakyat Sukses kami core-nya atau dilakukan dengan berternak ayam petelur. Jadi nanti telurnya ayam petelur ini kami beri makan juga maggot gitu ya. Nah, jadi maggot itu kita sama-sama tahu lah 50-60% tuh protein. Betul. Nah, protein. Jadi nanti akan ada keterkaitan antar program. Nah, itu menjadi fokus ya di setidaknya 5 tahun ke depan inilah ya. Kita membuat rencana strategis baru yang dimana kita mempunyai tujuan goals jangka panjangnya adalah merubah mustahik jadi muzaki. Amin, gitu ya. amin. Jadi tentu ini bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi ini ikhtiarnya kami dari Zakat Sukses untuk bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Amin. Apalagi tadi kalau misalkan kita bisa merubah ya atau bisa berupaya memfasilitasi masyarakat tadi yang tadinya mungkin mustahik mendapatkan bantuan ya, sekarang bisa memberi gitu ya. Jadi itu bukan hanya perubahan dari sisi income tapi dari sisi mindset gitu ya, dari sisi perilaku itu akan berdampak luas gitu untuk masyarakat. Kayaknya hampir semua mimpi lembaga zakat ya Kang. Bagaimana mengubah mustahik ini menjadi muzaki dan diperlukan program-program pemberdayaan tidak hanya program kick and run ya, kasih kabur gitu. Sejauh ini kalau untuk program pemberdayaan sendiri di ekonomi selain tadi disebutkan ada apa aja Kang kira-kira? Iya, jadi kalau di perkotaan tipikalnya memang UMKM, kebanyakan UMKM. Kita ada program namanya Sahabat Warung. Sahabat Warung. Jadi menyasar ke UMKM. Yaitu hal-hal teknis ya yang berkaitan dengan marketing, branding gitu ya. Itu kami sampaikan, kami buat pelatihannya sampai ke akses permodalan. Gitu. Jadi itu emang nanti pasti kita akan sesuaikan saat Zakat Sukses menjadi LAS provinsi. Karena tipikal kota dengan desa pasti beda gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan asesmen ya yang tepat supaya nanti
intervensi program yang kita berikan ke Mustahik juga bisa tepat. Siap, Gitu. dahsyat teman-temannya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Zakat Sukses. Ini lokasinya ada di Depok. Boleh lah ntar Harfa kalau main ke Depok. Nah, boleh. Kang Akbar, terima kasih banyak sudah Siap. hadir di podcast Las Harfa. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Akbar ini bermanfaat. Teman-teman menambah lagi pengetahuan tidaknya lebih dekat bersama Zakat Sukses dan juga visi misi ke depan Zakat Sukses akan seperti apa. Dan harus kalau main ke Harfa lagi sudah jadi las provinsi. Siap. Kalau datang ke sini lagi masih las kota, Faiz nggak menerima. Harus kalau provinsi. Ya, terima kasih banyak Kang Akbar. 3 kata untuk Las Harfa. 1. Keren. 2. Keren. 1 keren, 2 berdaya. Berdaya, 3 apa ya? Ditembak guys. Ya, keren, berdaya dan juga bermanfaat. Bermanfaat. Siap, keren, berdaya dan bermanfaat. Terima kasih Kang Akbar. Faiz pamit, Kang Akbar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.